Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Wa bi taufiqihi tastahiqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, ihsan dan Islam, dan yang paling utama dan yang paling mulia yaitu adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari hingga sampai saat ini. Yang kedua juga tak lupa sholawat, bertangkaikan salam, kita hadiahkan, kita persembahkan, lalu kita hanturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha, salah satu mahasiswa PKU angkatan 19. Pada kesempatan kali ini dan di hari yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah nasihat ataupun ceramah guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Komoda yang dibimbing langsung oleh Om Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit lebih banyak membahas tentang surah yang ini membuktikan bahwa saya dengan surah ini ataupun dengan ayat ini banyak mengubah cara pandang saya dan kehidupan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam perspektif Islam. Pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup? Merasa masalah begitu menghimpit, jalan buntu di mana-mana, hingga dada kita terasa sesak dan begitu kita ingin menyerah. Jika Anda ataupun kita pernah merasakannya, maka berbahagialah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah khusus untuk kita. Itu khusus untuk menghibur kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sebagai umatnya. Surah itu yang kita kenal bersama itu adalah surah Al-Insyirah, yang di dalamnya terdapat rumus matematika kehidupan yang sangat indah pada ayat 5 dan 6. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang mana artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat di atas, mari kita tadabburi ayat ini dengan hati yang jernih. Yang mana di dalam ayat ini ada dua rahasia Allah yang bersembunyi di dalam dua ayat ini. Rahasia yang pertama itu adalah adanya pengulangan atau repetisi pada ayat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu mengulang kalimat ini? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra sampai 2 kali. Itu bukanlah suatu hal yang umum, melainkan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang disiratkan dalam surat ini. Para ulama ahli bahasa Arab menjelaskan pengulangan ini berfungsi sebagai taukid atau penegas dan tamakninah ataupun mengangkatan, yaitu di mana Allah tahu bahwasanya manusia itu sifatnya mudah cemas dan ragu. Maka Allah meyakinkan kita lagi. Dalam surat ini Allah meyakinkan kita 2 kali. Tenang hambaku, sesungguhnya ada jalan keluar dan pasti ada jalan keluarnya. 2 kali Allah meyakinkan kita. Lalu rahasia yang kedua adalah kata ma'a di sini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang mana artinya bersama. Allah menggunakan kata ma'a yang artinya bersama atau menyertai
bukan ba'da. Mengapa? Secara logika manusia, biasanya masalah dulu, baru solusi itu datang. Tapi logika Allah berbeda. Saat Allah menurunkan al-usr dalam surat itu, yang bermakna kesulitan, pada saat detik yang sama Allah sudah menyertakan yang namanya al-yusr, itu kemudahan ataupun solusi di dalamnya. Seperti paket ujian itu datang, sudah sepaket dengan kunci jawabannya. Solusi itu tidak jauh, ia menempati bersama masalah itu sendiri. Jadi ketika kita ditimpa oleh masalah, maka sesungguhnya di dalam masalah itu sudah ada solusinya dan jalan keluarnya. Tergantung kita mau atau tidaknya mencari jalan keluar itu sendiri. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir juga menyoroti penggunaan isim ma'rifat dan nakirah dalam ayat ini. Yang mana kata al-usr, kesulitan, menggunakan awalan al yang berarti satu kesulitan, yang mana itu spesifik dan tertentu. Sedangkan kata yusron itu bentuknya umum, luas. Karena ayatnya diulang 2 kali, maka al-usr kesulitan dianggap satu, sedangkan yusron dianggap 2 atau berlipat ganda. Maka muncullah kaidah terkenal dari para ulama, yang mana la yagliba usrun yusra ini, yang artinya satu kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya jalan keluar itu menyertai kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka itulah 2 rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah. Maka sahabatku sekalian, apa pelajaran praktisnya yang kita dapat ambil dalam kesempatan kali ini ataupun dalam surah ini? Itu jika di mana atau jika hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan sulitnya ekonomi, dengan urusan keluarga, dengan keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, maka ingatlah ayat ini. Jika hari ini mahasiswa sedang diuji dengan sulitnya skripsi, tesis ataupun tugas akhir, maka bersabarlah dan ingatlah ayat ini. Jangan terfokus pada gelapnya masalah, tapi fokuslah mencari cahaya kemudahan yang Allah sertakan dan selipkan di dalamnya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya dengan memberikan sebuah beban tanpa memberikan pundak yang kokoh dan kuat untuk memikulnya. Sebagai penutup, mari kita tanamkan optimisme, badai pasti berlalu, dan pelangi kemudahan sedang menunggu kita. Tugas kita hanya satu, yaitu bersahabat dan terus bergerak, karena Allah berjanji 2 kali dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga Allah melampahkan dada kita semuanya dan mendekatkan kita, memudahkan urusan kita, dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.